Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Kamis tanggal 23 bulan Jumada al-Ula tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibni Ibrahim ibni Al-Mughirah ibni Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi maulahu, imam besar kaum muslimin, imamud dunya, Syekhul Islam, thiqatun sabtun hujjah, Jabalul Hifd, Imam Bukhari rahimahullah, yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babus suhulati was-samahati fi syira'i wal bay', wa man talaba haqqan falyatlubhu fi afafin. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, bab as-suhulah, memudahkan, was-samahah, dan menggampangkan serta memaafkan, fi syira'i wal bai', ketika jual beli. Dan siapa yang menuntut haknya, hendaklah ia menuntut dengan hormat. Bab ini ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari untuk menjelaskan bahwasannya di antara ciri orang yang beriman, yang sempurna imannya, alhamdulillah, di antara ciri orang yang beriman yang sempurna imannya, maka dia akan menggunakan akhlak mulia di dalam bermuamalah. Kalau membeli dengan mudah, tidak terlalu rumit di dalam menawar harga. Kalau menjual demikian pula, tidak terlalu mempersulit
di dalam menjual barang, suka memberi kemudahan, dan apabila menagih hutang pun menagih hutang dengan akhlak mulia. Demikian akhlak seorang mukmin yang sempurna imannya. Adapun orang yang terlalu mempersulit, kalau menawar sesuatu dengan sulit, menawar dengan cara yang sangat sulit, menjualnya juga demikian. Dan apabila menagih hutang atau membayar hutang, mempersulit orang yang seharusnya dimudahkannya, maka itu bukan akhlak seorang yang beriman. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ali ibnu Ayyash Al-Himsi Abul Hasan, seorang ulama yang thiqah yang meninggal dunia pada tahun 219 Hijriah. Qala haddatsana Abu Ghassan Muhammad ibnu Mutarrif Al-Laythi, seorang ulama yang thiqah yang meninggal dunia pada tahun 160 Hijriah lebih. Qala haddatsani Muhammad ibnu Al-Munkadir Al-Qurashi Abu Abdullah, imamun hafid, Syekhul Islam, kana la yatamalaku min qiraatil hadis. Apabila membaca hadis, dia tidak bisa menahan air matanya. Ijtama'al qurra haulahu, qari'ul Qur'an, berkumpul di sekelilingnya. Wa kana qari'an lil Qur'an, dan beliau termasuk imam di dalam masalah qiraatul Qur'an, imam besar kaum muslimin yang diakui keilmuannya oleh para ulama di zamannya. Diriwayatkan pada suatu hari Al-Munkadir, yaitu ayahnya Muhammad, masuk ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Munkadir berkata, asabatni hajah fa'inini, aku sangat memerlukan sesuatu, maka bantulah aku. Qalat Aisyah menjawab, lau kanat li asyratu alaf la ba'athtu ilaika, sekiranya aku sekarang punya uang 10.000 dirham, 10.000 dirham, sekitar 1.000 dinar emas, sekiranya aku memiliki 10.000 dirham emas, saya kasihkan semuanya kepadamu. Kemudian keluarlah Al-Munkadir dari rumahnya Aisyah. Tidak lama kemudian Aisyah radhiyallahu anha dikirimi hadiah 10.000 dirham, 10.000 dirham perak. Kemudian Aisyah berkata, inna hada laminal ibtila, ini termasuk ujian untukku. Aku tadi mengucapkan ucapan sesuatu, sekarang aku dikirim uang dengan jumlah yang sama. Maka dipanggillah Al-Munkadir dan dikasihkan uang tadi, yaitu sekitar 10.000 dirham. Dari 10 dirham ini, 10.000 dirham, Al-Munkadir langsung pergi. Salah satunya 2.000 digunakan membeli budak hamba sahaya. Ishtara jariyatan. Dari budak hamba sahaya ini lahirlah Muhammad ibnul Munkadir. Lahir 3 anak yang mulia, di antaranya namanya Muhammad, dan juga diberi nama Abu Bakar,
dan Umar ibnul Munkadir. Para ulama ketika itu bingung menilai mana yang lebih mulia, antara Muhammad ataukah Abu Bakar ataukah Umar ibnul Munkadir, karena mereka adalah orang-orang yang mulia di zamannya. Dan Muhammad ibnul Munkadir adalah seorang yang sangat sabar, seorang yang sangat tawadhu ketika menuntut ilmu, sabar. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari bahwasannya Muhammad ibnul Munkadir bertanya kepada Jabir ibnu Abdullah, tusalli fi thawbin wahid wa thiyabuka mu'allaqun. Apakah engkau wahai Jabir salat memakai satu kain saja, sedangkan bajumu engkau gantung? Maka Jabir menjawab, liyarani ahmaqu mithluka, supaya orang yang bodoh sepertimu melihat aku salat menggunakan satu kain saja. Demikian, walaupun mendengar ucapan yang pedas seperti itu, Muhammad ibnul Munkadir bukan malah menjauhi Jabir, tidak mutung, tidak ngambek seperti jamaah sekarang, kesinggung sedikit langsung apa? Mutung, geremeng di belakang. Waliyadzubillah. Maka tidak barokah ilmunya dan tidak barokah hidupnya, karena gampang mutungan serta gampang ngambekan. Tapi lihatlah Muhammad ibnul Munkadir dikatakan seperti itu supaya orang bodoh, bahkan ahmak itu melebihi bodoh. Apa ahmak artinya? Dungu. Apakah supaya orang dungu sepertimu? Padahal ini penuntut ilmu, tidak tersinggung, tidak ngambek, malah jadi barokah, jadi imam besar kaum muslimin. Demikian Muhammad ibn Munkadir memberikan pelajaran kepada kita supaya sabar di atas jalan menuntut ilmu. Dan beliau adalah seorang yang tawadhu. Diriwayatkan bahwasannya mata safihun, ada orang yang bodoh meninggal dunia, orang yang sangat diremehkan sekali, orang bodoh. Muhammad ibn Munkadir menghadiri jenazahnya ketika dia meninggal dunia. Qila lahu atashhadu janazat as-safi, apakah engkau menghadiri jenazahnya orang yang diremehkan, orang tidak ada reganya? Qala rahimahullah, inni la adunnu anna rahmatallahi la ta'jizu an ahadin duna ahad. Aku mengira, aku yakin bahwasannya rahmat Allah itu tidak memilih-milih untuk siapa rahmat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya Muhammad ibnul Munkadir adalah imam besar kaum muslimin yang meninggal dunia pada tahun 130 Hijriah. An Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhumah. Jabir ibnu Abdullah, sahabat yang mulia Al-Ansari, termasuk perawi hadis terbanyak ke-6. Berapa riwayatnya? Riwayat hadisnya Jabir berapa? 1540 hadis. 1540 hadis. Jabir ibnu Abdullah meninggal dunia pada tahun 77 Hijriah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah merahmati, rahimallah, semoga Allah merahmati. Jadi hadis ini atau lafaz hadis ini adalah disebutkan oleh para ulama hadhil jumlah khabariyah wa du'aiyah. Lafaz atau kalimat hadis ini maknanya rahimahullah, Allah merahmati.
Dan juga maknanya jumlah du'aiyah insyaiyah, artinya didoakan rahmat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah merahmati rajulan samhan idza ba'a. Semoga Allah merahmati seseorang yang gampang, mudah, idza ba'a, apabila dia menjual sesuatu, wa idashtara, apabila membeli sesuatu juga gampang, tidak terlalu mempersulit diri. Jadi belinya barangnya di tempatnya jauh, mencari harga murah, tetapi perjalanannya sangat jauh sekali, mempersulit diri. Tidak seperti itu. Wa idashtara, gampang. Jadi kalau menawar juga, tawarlah jangan dengan cara yang terhormat, jangan mempersulit. Wa idaqtada, dan juga apabila menagih hutang, hendaklah menagih dengan cara gampang, dengan husnudzon. Dalam riwayat yang lain yang disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghafarallahu li rajulin." Allah mengampuni seseorang, kana qablakum, yang yaitu Allah mengampuni orang sebelum kalian, kana sahlan idza ba'a, dia adalah orang yang gampang, orang yang memudahkan apabila menjual, apabila membeli, dan juga apabila menagih hutang. Jadi orang yang akhlaknya mulia ketika bermuamalah didoakan rahmat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dia dijamin ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pelajaran bagi kita semuanya. Hendaklah kita belajar muamalah yang indah ini. Ketika bermuamalah, kita ingat hadis-hadis semacam ini supaya kita niatkan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan orang tersebut diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain yang disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu samhal bai' wa samhal syira' wa samhal qada." Sesungguhnya Allah mencintai membeli, yaitu jual beli yang gampang, membeli dengan beli yang mudah, menjual dengan cara yang memudahkan, menagih hutang juga dengan cara yang gampang, demikian pula membayar hutang dengan cara yang gampang. Pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan innallaha yuhibbu, dicintai oleh Allah. Dan ini adalah faedah yang sangat agung. Fadilatul Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, banyak di antara kaum muslimin ketika berwudu dia hanya niat supaya wudu ini syarat sahnya salat, tidak menghadirkan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maka alangkah indahnya jika dia niatkan di dalam wudunya mengharap cintanya Allah, semakin hadir niatnya di dalam mengerjakan ibadah wudu. Sama halnya pada hadis ini, innallaha yuhibbu. Jadi kalau kita ingat bahwasanya apabila kita memberikan kemudahan ketika menjual, ketika membeli, niatnya memberi kemudahan, kita ingat niat kita berharap dicintai oleh Allah. Ini adalah niat yang sangat agung. Ta'dhimu an-niyah, mengagungkan niat, agungnya nilai muamalah dengan menghadirkan niat-niat semacam itu. Namun itu yang kita lalaikan
di dalam ibadah kita. Kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tidak menghadirkan niat supaya dicintai oleh Allah. Sehingga apa? Sehingga ibadah yang kita kerjakan itu berat. Tapi coba kalau kita menghadirkan niat, kita dicintai oleh Allah, berharap ampunan dari Allah, berharap tadi mendapatkan doanya, mendapatkan bagian dari doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan gampang di dalam masalah muamalah. Dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat Imam Nasai, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adkhalallahul jannata rajulan kana sahlan mushtariyan wa ba'ian wa qadiyan wa muqtadiyan. Allah Subhanahu wa taala menjamin surga. Allahu Akbar, dijamin surga. Siapa? Orang yang gampang ketika dia membeli, orang yang gampang, orang yang memudahkan ketika menjual, orang yang gampang apabila membayar hutang. Sebagaimana hutangnya gampang, nyaurnya juga apa? Gampang. Sekarang enggak. Banyak orang yang hutangnya gampang, nyaurnya pura-pura enggak tahu. Pura-pura enggak tahu. Berdalil dengan tidak mampu. Bahkan sekarang orang yang hutang itu raja. Sampai mereka mengancam, masukkan penjara, silakan laporkan polisi. Seperti itu. Waliyadu billah. Wasamhan qadiyan. Kalau membayar hutang, membayar dengan gampang, dengan cara yang mudah. Wa muqtadiyan, dan apabila menagih hutang juga dengan cara yang mudah. Demikian pelajaran atau nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini. Dari hadis yang agung ini terdapat pelajaran yang bisa diambil. Fihi al-hathu ala suhulah fil muamalah. Anjuran menggampangkan, anjuran memudahkan orang lain di dalam muamalah. Dan orang yang memudahkan, didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Didoakan dirahmati oleh Allah, dicintai oleh Allah, dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surganya. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi dhammus syiddah wat tadyiq fil muamalah. Celaan orang yang keras dan orang yang mempersulit di dalam muamalah. Celaan bagi orang yang keras dan mempersulit di dalam muamalah. Dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran fihi al-hathu ala istimali ma'alil akhlaq. Anjuran berakhlak dengan akhlak yang mulia, terutama di dalam bab al-muamalah. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi ahammiyatu ihdarin niyyah fil muamalah. Pentingnya menghadirkan niat di dalam muamalah. Jadi kalau kita ingat hadis-hadis semacam ini, kemudian kita menghadirkan niat, maka kita akan gampang meninggalkan emosi kita. Kita gampang untuk tidak meluapkan amarah kita di dalam bermuamalah.
Dengan apa? Dengan menghadirkan niat semacam ini. Berapa banyak kita muamalah, namun kita lupa. Kita lupa menghadirkan apa? Niat. Sebagaimana yang dijelaskan tadi oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Berapa banyak orang yang berwudu, bahkan berapa banyak para ulama, kata Syekh Utsaimin, tidak mengingatkan niat supaya dicintai oleh Allah, menghadirkan niat supaya dicintai oleh Allah. Hanya menjelaskan bahwasanya wudu syarat sahnya salat, itu saja. Padahal ini permasalahan yang sangat agung. Jadi apabila kita membeli, sarankan pergi ke pasar, membeli lombok saja. Contohnya Bang itu Darajat, masya Allah, jual mie ayam, semoga Allah memberkahi usahanya. Beli lombok, niat muamalah bagus, masya Allah. Dia dapat lombok, kemudian dapat pahala besar, didoakan rahmat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan ampunan dari Allah, kemudian dicintai oleh Allah, kemudian insya Allah dijamin surga. Kita hadirkan niat semacam itu supaya apa? Muamalahnya kecil tapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis-hadis semacam ini berlaku apa? Diraih oleh orang yang menghadirkan niat. Jadi seringkali kita membeli, menjual, menagih hutang, membayar hutang, tapi tidak hadir niat semacam ini. Tidak mengapa, kita mendapatkan kemuliaan, tapi semakin mulia, semakin besar pahalanya apabila kita menghadirkan niat. Maka ihdarun niyah sya'nuha azim. Menghadirkan niat itu perkara yang sangat agung. Ibadah kecil menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan besarnya niat seseorang. Abdullah ibnu Mubarak rahimahullah berkata, rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyatun. Berapa banyak amal yang kecil menjadi besar gara-gara apa? Gara-gara niat. Allahu Akbar. Muamalah niatnya supaya meraih cinta Allah, supaya dirahmati Allah, supaya diampuni oleh Allah, supaya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dan menghadirkan niat ini memudahkan orang untuk jujur, untuk amanah. Karena dia niatnya tadi ibadah, niatnya meraih pahala. Jadi kalau demikian dia berusaha semaksimal mungkin untuk jujur, untuk amanah di dalam menjual atau di dalam membeli. Kemudian bab berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu man andara musiran. Bab siapa yang menangguhkan orang yang tidak mampu membayar hutang. Al-musir di dalam hadis yang dimaksud adalah orang yang belum bisa membayar hutang namun dia sanggup membayar hutangnya di lain waktu. Adapun mu'sir, mu'sir adalah orang yang fakir, orang yang sudah tidak sanggup lagi membayar hutang. Maka kepada orang yang tidak mampu tetapi masih sanggup membayar hutang, dianjurkan untuk menangguhkan hutangnya. Adapun kepada orang yang al-mu'sir, orang yang fakir, al-ma'dum, tidak punya apa-apa, tidak sanggup membayar hutangnya, tidak ada usaha sama sekali, tidak punya penghasilan atau dia sudah tidak lagi sanggup berusaha, maka kepada orang tersebut dianjurkan untuk membebaskan hutangnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ahmad ibnu Yunus, Ahmad ibnu Yunus, Ahmad ibnu Abdullah ibnu Yunus At-Tamimi
seorang ulama yang thiqah yang meninggal dunia pada tahun 227 Hijriah. Qala haddatsana Zuhair ibnu Muawiyah Al-Kufi Abu Khaythamah. Zuhair imam besar kaum muslimin, seorang ulama yang thiqah, hujjah, yang meninggal dunia pada tahun 172 Hijriah. Qala haddatsana Mansur ibnul Mu'tamir Al-Kufi, seorang ulama yang thiqah, ahlu ibadah, wa kana mubalighun fil ibadah, orang yang semangat beribadah kepada Allah, setiap hari mengkhatamkan Al-Quran, setiap hari berpuasa, dan setiap malam tidak pernah tidur untuk qiyamul lail, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Mansur ibnul Mu'tamir meninggal dunia pada tahun 132 Hijriah. Anna Rib'i ibn Hirash Al-Kufi min ma'adini sidq, di antara ulama yang dikatakan min ma'adini sidq, orang yang sangat jujur, la yakdzibu walau kana marrah, tidak pernah berdusta walaupun hanya sekali, bahkan tidak bertauriyah. Hajjaj ibnu Yusuf bertanya kepada Rib'i ibni Hirash tentang dua anaknya. Anaknya ini termasuk orang yang membelot terhadap Hajjaj. Hajjaj mencarinya, bertanya kepada Rib'i ibn Hirash. Jadi kalau ditangkap oleh Hajjaj, dibunuh oleh Hajjaj. Hajjaj bukan main-main, pembunuh orang yang tidak suka kepadanya. Maka Hajjaj bertanya kepada Rib'i, mana dua anakmu? Maka Rib'i bin Hirash, huma fil bait, dua anakku di rumah, silahkan. Tidak bertauriyah. Maka kaget Hajjaj. Afautu anhuma bisidqika, aku maafkan keduanya karena aku kagum dengan kejujuran. Demikian Rib'i ibn Hirash min ma'adini sidq. Demikian komentar para ulama. Maka Hajjaj memaafkan kedua anaknya, tidak dicari, tidak dikejar gara-gara kejujuran orang tuanya. Dan juga Rib'i ibn Hirash berkata, wallahi la adhaq hatta ra'aitu aina manzili fil jannati am fin nar. Demi Allah, aku tidak akan tertawa sampai aku melihat mana tempatku, di surga atau di neraka. Jadi selama hidupnya tidak pernah tertawa. Ini terus mendelik terus, tidak bisa tertawa, tidak pernah tertawa sepanjang hidupnya. Karena beliau bersumpah dan melaksanakan sumpahnya, demi Allah, saya tidak akan tertawa selama-lamanya sampai aku melihat mana tempatku ini, di surga atau di neraka. Maka diriwayatkan ketika meninggal dunia senyum terus, bahkan dengan senyum seperti senyumnya orang yang masih hidup, senyum kepada orang yang memandikan jenazahnya, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan ini sulit. Ini bagaimana ada orang enggak tertawa sama sekali, tidak senyum sama sekali. Rib'i ibn Hirash Al-Kufi meninggal dunia pada tahun 101 Hijriah. Haddatsahu anna Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, Hudzaifah radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, sahibus sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah meninggal dunia pada tahun 36 Hijriah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talaqqatil malaikatu ruha rajulin mimman kana qablakum. Para malaikat menjumpai ruh seseorang dari umat sebelum kalian. Malaikat pencabut nyawa apabila mencabut nyawa orang yang beriman,
yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, maka ketika dicabut langsung diletakkan di kain kafan, dibawa oleh malaikat rahmat, dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, dibuka pintu langit. Maka malaikat-malaikat yang ada di langit bertanya, bertemu. Faqalu amilta minal khairi syai'an. Itu mereka bertanya, siapa ini? Bertanya kepada roh tadi, amilta minal khairi syai'an. Apakah kebaikan yang engkau kerjakan di dunia? Apakah engkau pernah melakukan kebaikan di dunia? Qala kuntu amuru fityani an yungdiru wa yatajawazu anil musir. Qala fatajawazu anhu. Orang tadi berkata, jadi ruh orang tadi berkata, aku memerintahkan karyawan-karyawanku, pegawai-pegawaiku, supaya menangguhkan orang yang tidak sanggup membayar hutang. Orang yang belum mampu membayar hutang supaya ditangguhkan. Dan orang yang tidak sanggup membayar hutang supaya dibebaskan hutangnya. Fatajawazu anhu. Mereka pun melaksanakan perintah. Di dalam riwayat yang lain, qala Abu Abdullah wa qala Abu Malik an Rib'i, kuntu uyassiru alal musir wa ungdirul mu'sir. Di dalam riwayat disebutkan, aku memudahkan orang yang belum sanggup, belum mampu membayar hutang, wa ungdiru al mu'sir, dan aku menangguhkan orang yang kesulitan membayar hutang. Wa tabahu Syu'bah an Abdul Malik an Rib'i, wa qala Abu Awanah an Abdul Malik an Rib'i, ungdirul musira wa atajawazu anil mu'sir. Aku menangguhkan orang yang belum sanggup membayar hutang, dan aku membebaskan hutang orang yang tidak sanggup membayar hutang. Wa qala Nu'aim ibnu Abi Hind an Rib'i, fa aqbalu minal musir wa atajawazu anil mu'sir. Aku tangguhkan hutang orang yang belum sanggup membayar hutang, dan aku bebaskan kepada orang yang apabila tidak sanggup membayar hutang sama sekali, aku bebaskan dia. Dari hadis yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Fihi fadlu man angdara musiran. Keutamaan orang yang menangguhkan hutang orang lain, yaitu kepada orang yang belum mampu membayar hutang tapi dia sanggup, dianjurkan untuk menangguhkannya, memberikan kemudahan kepadanya. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran, fihi fadlu man wada'ad daina, fadlu man wada'ad daina anil mu'sir. Keutamaan orang yang membebaskan hutang kepada orang yang tidak sanggup membayar hutang. Kemudian dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran, fihi fadlu al-ghani syakir. Keutamaan orang kaya yang bersyukur dengan kekayaannya digunakan untuk membantu orang yang susah, dengan kekayaannya membantu orang-orang yang kesulitan. Maka ini menunjukkan keutamaan orang yang kaya yang bersyukur. Dari hadis ini terdapat pelajaran, fihi al-hathu ala taisiri umurin nas, anjuran mempermudah urusan manusia, anjuran mempermudah urusan manusia.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yassara ala mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang memudahkan urusan orang yang kesulitan. Jadi apabila ada orang yang sulit, bantulah semampunya. Dibantu dengan harta, dibantu dengan perhatian, dibantu dengan doa. Siapa yang memudahkan orang yang mendapatkan kesulitan, Allah memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani yang diperselisihkan oleh para ulama, namun Syekh Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini, "Sana'iul ma'ruf taqi masari as-su." Berbuat kebaikan menghindarkan dari kematian yang buruk. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran fihi anna ruhal mu'min ma'a malaikatur rahmah, bahwasanya rohnya orang yang beriman bersama malaikat-malaikat rahmat. Sebaliknya nyawanya orang kafir bersama malaikat-malaikat adab. Wal iyadu billah. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi annal malaikata la ya'lamuna al-ghaib, bahwasanya para malaikat tidak mengetahui ilmu gaib. Para malaikat tidak mengetahui ilmu gaib. Allah Ta'ala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Kemudian dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran fihi anna husnal khuluq yaghfiru dzunub, bahwasanya akhlak yang mulia penyebab diampuninya dosa. Jadi kalau kita bermuamalah kemudian menggampangkan urusan orang lain, niatkan supaya Allah mengampuni dosa kita. Niatkan supaya Allah menyelamatkan kita dari siksa kubur, dari siksa neraka. Demikian agungnya akhlak mulia dan demikian pentingnya menghadirkan niat. Jadi kalau kita menghadirkan niat ini memudahkan kita berakhlak mulia. Jadi kalau kita ingat pahala, ingat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingat surga, ingat ampunan, maka kita akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermuamalah dengan muamalah yang mudah, yang menggampangkan dan tidak mempersulit. Kemudian bab berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab man anzara mu'siran, bab siapa yang menangguhkan hutang bagi orang yang kesulitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah taala berfirman kepada orang yang kesulitan, fanadhiratun ila maisarah, tunggulah sampai dia diberi kemudahan membayar hutang. Artinya tangguhkan hutangnya. Wa anta saddaqu, dan sekiranya engkau bersedekah, yaitu membebaskan hutangnya, wa anta saddaqu khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا يحيى ابن حمزة قال حدثنا الزبيدي. الإمام الزبيدي imam besar kaum muslimin, Muhammad ibn al-Walid az-Zubaydi, min kibari a'immatil Islam, meninggal dunia pada tahun 146 Hijriah. An az-Zuhri an Ubaidillah bin Abdullah annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana tajirun yudayinun nas, ada seorang yang kaya raya
dia menghutangi manusia. Fa idza ra'a mu'siran, apabila dia mengetahui ada orang yang kesulitan, qala li fityani, dia berkata kepada karyawannya atau pegawainya, tajawazu anhu, maafkan dia, la'allallaha an yatajawaza anna, semoga Allah memaafkan dosa-dosa kita. Fatajawazallahu anhu, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Demikian memudahkan muamalah orang lain, dijamin ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anzara mu'siran aw wada'a lahu adallahu Allahu fi dhilli arsyih." Siapa yang menangguhkan hutang orang-orang yang kesulitan atau membebaskannya, Allah Subhanahu wa taala akan menaungi dengan naungan arsy pada hari kiamat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man sarrahu an yunajjiyahu Allahu min kurabi yaumil qiyamah falyunaffis an mu'sirin aw yada'u anhu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang suka, siapa yang ingin dimudahkan, diselamatkan oleh Allah dari kesulitan pada hari kiamat, maka hendaklah dia memberi kemudahan kepada orang yang sulit, dan atau dia membebaskan hutang orang tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian pagi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menerapkan akhlak mulia di dalam muamalah. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.